semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan It's the Wisma. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak Purna OSIS Angkatan 18. Kali ini kita akan membahas apalagi kalau bukan YouTube channel Dwisma yang dalam YouTube-nya namanya adalah Official Dwisma. Kali ini kita kedatangan 3 orang dari 13 orang ya Kak ya, seluruhnya ada 13 orang. Nah, ini yang mewakili ada 3. Ya, seharusnya ada cowok-cowok nih, cuman karena yang cowok lagi berhalangan diwakili sama para Kartini angkatan 18. Oke. Perkenalkan diri dulu deh kalau kita dari sini. Namanya siapa, dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Belinda Putri Teresia dari kelas 12 IPA 8. Terus sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Komang Riwiranti dari kelas 12 IPB. PB. Perkenalkan, nama saya Niko Mangatih Putri Nadi dari kelas 12 MIPA 2. 12 MIPA 2, IPB dan MIPA 8. Oke, baru aja lengser nih ya, baru banget lengser. Tanggal apa sih kemarin pelantikannya? Tanggal 25 November. 25 November. Jadi ini kakak-kakak yang baru saja turun dari generasi 18. Sekarang dilanjutkan sama yang belakang layar nih semuanya nih, angkatan 19-nya. Nah, Kak, kita mau ngebahas nih soal YouTube channelnya nih. Kan di angkatan kalian nih lahir lagi, dulunya mengandung, terus sekarang lahir akhirnya di sini ya. Di angkatan ini lahir nih sekarang. Nah, coba dong cerita dikit gimana sih awalnya kok bisa muncul ide untuk kita aktifin aja nih official Wismanya, itu gimana sih awalnya? Coba Kak Belin dulu deh. Awalnya itu dari gara-gara corona. Gara-gara Karena corona, kita nggak ada kegiatan juga kan di sekolah. Jadi muncullah ide buat bikin konten. Dari itu sih munculnya sampai sekarang gitu. Oke, terus kalau waktu itu peranan kalian nih, apakah memang sudah langsung dari awal rembukan dulu sama kakak kelasnya dulu, sama yang angkatan kalian dulu, atau langsung gabung di sama adik-adiknya itu? Ari gimana? Gabung. Waktu gabung, Iya. Berarti diomongin sama adik-adiknya Iya. dulu juga ya? Iya. Berarti nggak langsung kalian memutuskan gitu ya? Enggak. Enggak, oke. Nah, selama awal-awal nih pembuatan konten, udah pada punya ide nggak kira-kira waktu itu mau bikin apa? Gimana Kak Rati? Belum ada. Terus akhirnya gimana tuh ketemunya, akhirnya kok bisa muncul tayangan seperti ini dengan konsep seperti ini? Kak Rati? Kita rapat dulu. Mengenai ide-ide konten apa sih yang mau kita buat nih. Terus di situ dah kendalanya nyari konten tentang apa. Ya, benar-benar. Nah, terus kok bisa muncul akhirnya per hari itu gimana ceritanya? Kok bisa akhirnya kok beda-beda gitu? Hari Seninnya ini, Selasanya ini, Rabunya ini. Gimana tuh ceritanya Kak Ari? Nah, kalau misalnya kontennya tuh setiap harinya disamain tuh penontonnya juga bosan kan, Bu? Makanya kita bedain. Terus di konten juga ada 6 konten jadinya 6 ya? konten, Karena ya. per hari beda-beda ya? Iya. Apa aja sih itu Kak Belin konten-kontennya itu? Untuk yang hari Senin itu ada konten Kasisma ya, sama Kasisma. Talk About Oke. Life. Terus untuk hari Rabu, Kamis, Talk About Life-nya hari apa? Hari Selasa. Selasa, berarti Seninnya Kasisma, Selasanya Talk About Life. Terus hari Rabunya itu Langkah Cerdas, hari Kamisnya International Day. Day. Terus hari Jumat, Sabtunya Untuk hari Jumat itu Happy Time. Happy Time, Hari Sabtu It's Wisma. It's Wisma. Ada nggak sih makna-maknanya nih masing-masing nih? Kasisma tuh kepanjangannya apa? Ada kepanjangannya nggak sih tuh? Karya siswa Karya Wisma. Karya siswa Dwisma. Berarti ini garis besarnya pada hasil-hasil karya dari siswa-siswa di SMA 2 Mengui ya. Oke. Terus kalau Talk About Life itu tentang apa? Tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Apanya nih? Motivasinya, masalah hidupnya, atau apanya nih? Masalah sama motivasi. Masalah sama motivasi. Gabungannya. Oke. Terus kalau Langkah Cerdas tentang apa Kak Rati? Untuk langkah cerdas itu seperti langkah-langkah dalam pembelajaran sih, Bu. Pembelajaran. Berarti banyaknya ngebahas soal materi pembelajaran ya? Mapel-mapel gitu ya? Oke. Terus International Day apa Ari? Kalau International Day itu kan tayangnya hari Kamis, Bu. Terus kita ambilnya tuh Kamis Budaya. Kamis Budaya. Oke. Terus di sana tuh udah ada 3 bahasa yang dijadiin konten. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan baru-baru ini ada bahasa Korea. Bahasa Korea. Oh iya, sempat saya Iya. lihat juga ya Koreanya. Terus habis itu berikutnya yang Happy Time Tentang hiburan. tentang hiburan. Oke, tentang hiburan berarti Kontennya kayak musik apa segala macam gitu ya. Oke. Terus kalau itu Wisma tentang apa? Seputar sekolah. Seputar sekolah. Oke, berarti lengkap ya seminggu Iya. itu ya. Nah, sekarang saya nanya lagi nih soal kesulitan. Awal-awal pasti pada nggak tahu nih gimana caranya syuting, gimana caranya take video, editing apa segala macam itu. Gimana sih awalnya kendalanya tuh apa? Coba dari Kak Ari. Kalau dari Ari sendiri kan
baru waktu pertama kali garap konten tuh baru tahu caranya buat storyboard ya Bu. Iya, storyboard. Pertama tuh waktu bilang storyboard tuh di bayangannya tuh cerita, karena story itu kan cerita. Iya. Padahal di sana tuh maksudnya susunannya yang bakal ditayangin di konten itu. Benar. Gitu. Terus yang kedua tuh cara ngomong kan jadi MC nih Bu. Cara ngomong di kameranya juga masih agak gagap ya berarti kaku gitu kan Bu. Terus iya. yang ketiga yang paling sulit itu teknik editingnya belum ngerti. Karena waktu itu kan nggak semuanya paham ya soal editingnya. Kalau Kak Belin gimana kesulitannya waktu itu? Kalau kesulitannya tuh di ide sih sebenarnya, karena ide-idenya. Kalau tahu tuh kan nemuin idenya tuh susah sekali, sama ngisi materinya tuh loh. Habis itu sama take-nya agak susah. Karena kebetulan di konten kita tuh semuanya cewek-cewek Semua, iya benar-benar. Habis itu sama editing agak susah untuk pertama kalinya ngedit tuh, masukin suara tuh lumayan susah banget, yang mana aplikasinya tuh agak ngehang gitu. Iya. Jadi awal tuh pasti banyak ininya ya. Terus tuh ntar lagi tuh suaranya nggak pas, itu pas hasilnya, iya, itu sih susahnya. Oke, kok Kak Ate sendiri gimana? Kak di Ate sendiri dalam menyusun storyboard terutama nyari idenya itu mau cari tentang apa, apalagi di Ate detail kan tentang kehidupan tuh kan luas banget. Habis itu kemudian maunya nih kita konsepnya tuh kayak gimana, terus dengan narasumbernya siapa juga, belum lagi nanti hubungin narasumber bisa atau enggaknya ya. Jadi lebih kompleks ya sebenarnya. Masalahnya berarti sebenarnya bukan cuma di depan kamera ya, tapi juga di belakang kamera. Jadi semua yang kalian lihat di depan kamera itu sebenarnya prosesnya dimulainya panjang banget ya, dari belakang kamera itu banyak banget prosesnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara ide nih. Sekarang udah episode berapa sih sekarang? Kalian terakhir sampai mana nih nggarapnya nih? Episodenya? Terakhir itu kita 20 ya? Oke, 20. Sekarang adik-adiknya udah jalan di 27. Nah, berarti udah 20 episode nih kalian garap nih. 20 kali 6 konten, 120 episode loh. Gila banget ya. Itu luar biasa, 120 video itu ya yang kalian sudah garap. Nah, itu idenya dari mana? Coba Kak Ate gimana nyari idenya tuh, kayak gimana caranya dulu tuh? Idenya udah pasti ada di sekitar ide-idenya itu kan maunya. Terus apalagi sih yang kalau sana pas mentok ide nih gitu, apa yang kalian lakukan? Apa kalian rapat atau kalian ngobrol sama teman-teman atau nanya sama orang lain atau gimana sih caranya? Kita kan rutinitas rapat, itu penting banget kan. Juga ada kita juga bisa pendapat maunya konten apa nih, idenya gimana. Oh, jadi pas rapat tuh kayak sharing gitu ya, maksudnya misalnya untuk kontennya si Happy Time punya ide, boleh berarti kayak gitu. Iya. Oke, terus kalau Kak Ari sendiri gimana? Kak Ari dulu menghandle konten apa? Kasisma. Nah, itu kan prestasi tuh ya. Nah, itu kan nggak semuanya kita bisa tahu ya siswa-siswanya. Nah, itu gimana Kak Ari nyari idenya waktu itu? Pertama tuh kan banyak tuh Duisma pernah ngikutin lomba-lomba gitu kan Bu. Iya. Nah, di sana dah kita gali, kayak waktu ini kita ngambil ya contohnya tuh yang intronya Kasisma. Oh iya. Intronya konten itu kan ya. Dibuat sama alumni sini juga. Ya, nah, itu kita angkat jadiin konten. Kak Adi Permananya kita jadiin narasumber waktu itu. Berarti memang idenya nggak jauh-jauh ya. Oke. Terus kalau Kak Belin sendiri tadi kan Kak Belin sendiri di konten apa? Talk about life. Tadi Kak Belin bilang, terus bilangnya susah ya karena emang di konten itu kata Kak Belin. Nah, itu gimana nyari idenya? Dari idenya tuh biasanya sih ngeliatin dari kehidupan temen ya. Kalau misalnya kayak temen ada masalah itu dari sana dah ngambilnya, kayak masalah bully gitu. Habis itu ada juga temen yang ngasih saran, teman-teman OSIS juga sama teman-teman kelas tuh kebetulan ada yang ngasih saran, bikin ini dong gitu. Jadi munculnya dari jadi masih dengar saran-saran dari yang lain juga ya. Ya, artinya ide ternyata tidak terlalu jauh ya. Tapi untuk bisa bikin hampir 120 episode itu amazing, luar biasa sekali loh ya. Nah, sekarang selama bikin konten ini kan nggak cuma konten ya yang kita urusin ya, dari OSIS kayaknya nggak cuma ngurusin ini doang, ada acara, ada segala macam. Gimana tips dan triknya ketika capek nih, lelah nih, hari ini ada PWS, hari ini ada lomba apa, kontennya harus tetap tayang. Nah, gimana tuh mengatasi lelahnya, tekanannya, apa segala macamnya? Coba Kak Ari dulu deh. Kalau dari Ari sendiri itu, kalau dibilang lelah tuh pasti kan Bu ya, apalagi di pertengahannya tuh udah mulai bosan gitu loh Bu, bosan. Gitu. Tapi ngelihat apresiasinya pembina, apalagi ibu kepala sekolah juga ikut apresiasi kan Ibu. Bener. Itu yang bikin kita tuh
semangat dong, ngapain berhenti kayak gitu. Oke, berarti itu salah satu penyemangat ya, Ya. gitu. Oke, Kak Belen sendiri gimana? Kalau Linda kalau misalnya lagi capek kayak gitu, Linda mikir gini, lihat aja senengnya, jangan lihat susahnya. Iya, itu yang kadang susah kita kerjakan. Iya, Yang kadang kalau lagi capek, lagi penat, lagi lelah, kita hanya inget sisi bagian capek-capeknya aja. Padahal pencapaiannya juga luar biasa gitu ya. Kak Ate sendiri gimana? Kalau ngatasin capek sih menurut Rate ketemu temen aja Udah ngilangin ya sebenarnya, karena hilang. itu ngerasa nggak sih jadi makin dekat gara-gara masalah konten ini? Rapat Deket kan, banget, habis deket itu banget. jadi deket banget kan ya. Kayaknya kalau noleh dikit aja udah pada sama ngerti kayaknya Iya, bahasanya iya. ya. Itu salah satu buah daripada kebersamaan adalah kedekatan ya pasti ya. Nah, sekarang kalau kita bicara momen nih, kedekatan apa segala macam, pernah nggak sih ada momen yang kamu nggak bakal pernah lupa nih? Entah itu berkaitan sama narasumber kah, atau pas hari syuting kah, atau pas lagi kesel-keselan sama temen kah, atau apa waktu selama bikin konten official di Wisma ini? Coba Kak Ari lagi deh. Kalau dari hari itu momennya tuh kita tuh kayaknya di Kasisma tuh setiap episode baru tuh satu tim tuh konflik, Bu. Oh. Udah jadi ciri khasnya Kasisma Oh gitu. kalau satu grup tuh konflik terus. Hmm. Bisa waktu di ngeluarin ide tuh konflik. Di lapangan konflik. Oke. Selesai take juga konflik. Konflik. Oke, terus waktu itu gimana tuh cara mengatasinya Kak Ari sebagai seorang koordinator tim waktu itu? Waktu itu kan emang, Bu, kalau situasi kayak gitu tuh emosi itu kan Emosi pasti ada. entar habis selesai itu hilang aja sendiri gitu, Bu. Sendirinya ya, Iya. karena sudah mungkin kalau sudah konflik artinya kan keluar kata-kata ya. Iya. Jadinya mungkin itu yang membuat akhirnya jadi lebih cepat reda Iya. gitu ya mungkin ya. Kalau Kak Belen sendiri gimana? Yang gini tuh palingan pas bikin storyboard itu semua ngilang gitu. Ah, Tapi ntar iya. tiba-tiba ada gitu temennya muncul satu udah jadi aja gitu. Oh iya. Ngeselin sih Kadang-kadang- tapi berguna gitu. tapi akhirnya yang makin pinter adalah Kak Belin ya, Iya, jadinya yang lumayan makin paham cara-caranya bikin jadinya ya. Memang namanya kerja sama tim mungkin nggak selalu nyaman aja ya, Iya. nggak selalu asik aja. Kok Kak Teh gimana? Kalau Rate kesusahannya tuh di gini, di narasumber biasanya nada Narasumber tiba-tiba bilangnya nggak bisa gitu ya. Nah itu tuh biasanya tuh biasanya kalau udah kayak gitu berapa lama sih kalian membutuhkan waktu satu tim untuk mengganti narasumber kah atau gimana? Apa yang gerakan cepat yang kamu lakukan waktu itu? kumpul sih yang Kumpul dulu, kumpul satu dulu. tim habis itu? Maunya gimana nih, ya udah kita pakai tim aja yang gini jadi Gitu aja. Artinya pernah ya satu momen di mana narasumber tiba-tiba bilangnya nggak bisa, bisa, gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Nah, apa nih pesan-pesan kalian nih para kakak Purna yang juga sudah mempelopori munculnya tayangan ini? Apa nih yang kalian ingin sampaikan sama adik-adiknya penerus untuk tayangan ini? Coba deh ke kamera situ. Dari Kak Belin dulu. Dari Linda tetap semangat buat kontennya. Terus bikin konten yang menarik, menarik perhatian para penonton. Semoga kedepannya subscribernya makin bertambah. Makin bertambah. Amin. Ya, amin. Terus Kak Ari gimana? Untuk harapannya semoga konten-konten official Wisma lebih menginspirasi orang di luar sana. Yang Dan nonton ya. iya, dan untuk adik-adik yang garap tetap semangat. Tantangan di setiap episode itu selalu ada. Selalu ada. Oke, Kak Rati silakan. Untuk kakak sih udah pastinya pasti semangat banget untuk buat kalian, dan tetap jadi wadah pendapat dari siswa, maunya ide apa yang mau dikeluarkan biar tetap menarik kontennya. Oke, terima kasih banyak Kak Belin dan Kak Ari sama Kak Rate. Mudah-mudahan sampai kapanpun tetap akan menjadi guardian angel kita. Artinya para malaikat yang mendukung kita nantinya sampai kapanpun. Mungkin kita butuh narasumber dadakan lagi atau butuh saran nantinya, jangan sungkan-sungkan karena Purna OSIS meskipun sudah purna akan tetap menjadi keluarga bagi pengurus OSIS Wisma sampai angkatan manapun. Jadi saya harapkan nantinya pun kakak-kakak tidak segan membantu dan terus memonitoring adik-adiknya. Oke, baik, itu dia tadi perbincangan kita yang sangat menarik untuk tayangan It's Wisma kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Ingat, klik like-nya, klik komennya, subscribe-nya bagi yang belum subscribe mungkin ya, agar nantinya wadah ini terus bisa berkembang dan menjadi wadah yang inspiratif bagi semua warga Wisma dan juga kalau bisa se-Indonesia ya, kalau bisa ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi dalam episode It's Wisma berikutnya. Bye.
Gabungannya. Oke, soal langkah cerdas tentang apa Kak Ari? Kak Ari boleh Kak Ari? Kenapa dia gimana ceritanya? Perpisahannya kok beda-beda gitu? Hasilnya ini, katanya ini, lagunya ini. Gimana tuh ceritanya Kak Ari? Kan Ari nggak tahu.